Waktu bikin video TikTok itu captionnya bukan minta perlindungan atau apapun, Pak. Saya cuma minta keadilan gitu aja. Keadilan apa? Apa yang maksud? Waktu penggusuran itu nggak ada musyawarah, Pak. Cuma Satpol PP datang gitu aja. Sekarang logikanya begini, Anda, kamu nih tinggal di tanah orang, harus bayar nggak? Bayar. Iya, harus bayar. Tapi kan Bapak harus bisa lihat keadaan saya dulu. Apakah saya mampu bayar, apakah saya miskin atau enggak? Ini miskin, Miskin. miskin. Tapi kenapa pengen hidup bergaya elit? Di sekolah harus ada perpisahan, harus ada wisuda. Ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah ya? Iya. Terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lah. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya apa ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada Satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Iya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kan logikanya harus dipakai. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah ya? Iya. Terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lah. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya apa ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Ya saya minta keadilan aja Pak. Saya cuma pengen wisuda, sama rumah saya nggak digusur gitu Pak. Nggak bilang-bilang digusur. Ya sekarang saya balik. Kamu kalau saya hitung sewa dari tahun pertama itu tanah orang tuh, kamu harus bayar. Kamu bisa bayar gak? Ini dikasih keringanan malah ngebangkang. Gimana sih? Ya, kan bisa dilihat dulu Pak latar belakang saya Pak. Saya miskin atau enggak? Ya udah, sekarang saya tanya kamu miskin gak? Iya saya miskin. Ya udah, kamu kalau miskin kok gak prihatin sama yang lain juga? Hah? Kamu udah miskin jangan sok kaya kamu ya. Udah miskin banyak gaya. Ngerti gak sih kamu tuh? Mulai sekarang jangan banyak gaya ya kamu ya. Jangan sok kaya. Ini Lulu Pade yang masih ngebela si Aura yang berdebat sama Pak KDM. Fix, lu buzzer. Anak kayak gitu lu bilangin pinter. Berani, iya gue bilang. Iya berani banget itu anak-anak. Karena kalau orang pinter, ya orang pinter itu bakal mikir dia ngomong sama siapa nih, orang yang lebih tua nih. Aduh, apalagi kita di Indonesia nih, budayanya apa, kultur menghargai orang yang lebih tua itu lebih kuat. Pakai ngebela-bela lagi. Harusnya jangan ngomong kayak gitu sama anak kecil bla bla bla. Justru karena dia anak kecil jadi harus dikasih tahu kayak gitu. Dia tuh lagi salah arah pikirannya, jadi harus dikasih tahu kayak gitu.
Cara ngomongnya sama orang yang lebih tua aja songong kayak gitu, matanya, bibirnya melek-melek kemana-mana juga. Lu belain, dasar lu emang buzzer, lu pasti waktu kecil juga lu kayak gitu ya kan? Para buzzer pada bikin video lagi, itu tuh korban gusuran itu. Lu mikir, wah dia tuh ngebangun rumah di atas tanah orang bukan miliknya. Masih untung dikasih ganti rugi, di negara lain lu dikasih denda. Orang ini tuh juga mewakili banyak orang di Indonesia loh. Ya orang-orang yang merasa terwakilkan sama orang ini adalah orang-orang yang karakternya sama dengan dia gitu ya. Dimana sudah tahu hidupnya susah tapi lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Gak heran kalau di Indonesia ini yang namanya pinjol itu bisa berkembang biak dengan pesat. Karena memang marketnya di Indonesia ini besar sekali gitu. Banyak orang yang rela melakukan pinjol hanya untuk memenuhi egonya, keinginannya, dan gengsinya dibanding harus memprioritaskan kebutuhan primernya gitu. Ya gampang, nanti kalau udah belangsak gitu ya, tinggal nyalahin pemerintah. Padahal ya, ketika kita susah itu nggak selalu dikarenakan kebijakan pemerintah. Itu juga bisa disebabkan oleh diri kita sendiri gitu. Ya, salah satunya fenomena semacam ini gitu. Lebih mengutamakan dan mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Salah satu fenomena yang ada di Indonesia, guys. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya. Perempuan kecil itu yang membantah KDM itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah itu dia, udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjol, pinjaman online. Dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up tapi dengan cara yang salah menurut saya. Orang berani itu bukan menentang kesalahan, karena dia di posisi yang salah. Kalau dia benar, saya akan bela dia. Oke, karena apa? Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia dan keluarganya, serta mungkin ada beberapa lain yang memang tidak seberani dia gitu. Benar nggak sih guys? Anak ini jangan dikasih panggung, karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast, TV nggak usah ngundang orang ini, karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Please, pilih cara yang lebih baik lagi. Masih banyak orang yang berprestasi, bukan dia. Salam. Ada beberapa tahap dalam perkembangan manusia guys, dengarkan baik-baik. Pertama, itu masa pranatal, yaitu masa pembuahan sampai dia melahirkan. Jadi sebelum lahir dan sesudah lahir, itu prenatal. Oke. Kedua, masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Oke. Lalu balita. Balita itu dari 2 sampai 5 tahun. Oke, pahami itu. Dan anak-anak itu dari 5 sampai 12 tahun. Oke, lalu remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Dewasa itu dibagi 3 tahapan, yaitu dewasa awal itu sekitar 18 sampai 40 tahun, madya dari 40 tahun sampai ke 65 tahun, dan dewasa akhir yaitu lebih dari 65 tahun atau lansia. Oke guys,